Dikasih duit gratis nyantol dari aplikasi pinjol ilegal yang masih baru banget dan baru rilis cuy. Untuk aplikasinya pada nggak ngotak banget, masih rada error dan tentunya nggak perlu pakai data pribadi, bisa ngajuin berkali-kali. Dan untuk yang punya peminjaman di aplikasi ini pastinya auto dapat jackpot ya. Dan tentunya kalian bebas ngajuin di jam berapapun dan kapanpun dan dimanapun, tanpa DC lapangan dan bisa untuk digalbay. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini adalah gitu ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol ataupun mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi pinjol ilegal yang karena akhir-akhir ini banyak aplikasi pinjol ilegal yang melakukan pencairan dan juga bermunculan kembali ya. Gua juga nggak tahu kenapa, mungkin ingin bersaing dengan pinjol lainnya ataupun ingin mencari nasabah ya cuy. Nah, makanya saran gua sebelum kalian mengajukan, kalian pilih dulu aplikasi mana yang kalian ingin ngajukan, legal atau enggak, kemudian limitnya tinggi atau enggak, atau mungkin aplikasinya udah lama atau enggak, dan lain-lain ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang masih baru banget. Gue juga baru tahu nama aplikasinya, dan di sini pada ramai ya dibahas di grup-grup pinjol Facebook dan juga di Telegram ya cuy. Karena aplikasinya tiba-tiba langsung melakukan pencairan yang tinggi banget. Ya memang untuk aplikasinya belum tahu apakah DC-nya pada ngomel-ngomel atau gimana, dan juga apakah aplikasi ini ditutup atau gimana, karena belum semua orang juga yang diakses di aplikasi ini itu bisa langsung dicairkan ya. Ada beberapa orang juga yang masih nyantol sampai sekarang, namun ada yang diakses dengan limit tinggi, ada yang rendah ya. Nah, ntar deh kita akan bahas untuk aplikasinya lebih dalam ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini kalian bisa lihat ya cuy, di sini gua telecirkan dengan peminjaman 3 juta rupiah. Namun kalian bisa lihat di sini yang harus gua bayarkan adalah 5.400.000. Nah, di sini kenapa 5.400.000? Biaya adminnya tinggi banget cuy, nggak ngotak banget di sini ya, 2.052.000. Nah, ini adalah biaya admin yang paling tinggi ya cuy dari semua aplikasi pinjol ilegal yang pernah gua ngajuin dan gua pernah tahu. Nah, di sini untuk tenornya hanya 7 hari ya. Jadi memang aplikasinya ini nggak ngotak banget dengan tanggal pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 11 bulan 7 2022. Nah, untuk di aplikasi ini saran gua kalau misalkan kalian dicairkan dengan limit seperti ini, mending nggak usah dirawat ya cuy, karena ini biaya adminnya tinggi banget. Kalaupun kalian bayarkan terus nggak bisa dirawat, ya yang rugi kan kalian sendiri ya. Nah, makanya kalian ya pikir-pikir dulu kalau merawat ya. Kalau gua sih kayaknya langsung galbay aja sih ya. Memang beberapa orang yang sudah dicairkan dan di ACC dengan limit tinggi takut ngerawat ya. Kalau misalkan yang di ACC-nya 400.000 ya mungkin kita masih bisa rawat ya cuy. Karena kalaupun nggak bisa mengajukan kembali ataupun akunnya ditutup ya nggak masalah, limitnya kecil. Tetapi kalau ini limitnya tinggi banget dan biaya adminnya tinggi ya, gila sih ini cuy ya. Nggak ngotak banget untuk pembayarannya dan memberatkan ya. Nah, makanya kalau kalian ingin aman dan juga biaya murah, mending ke pinjol legal OJK aja. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya. Ini untuk nama aplikasinya yaitu Dana Cicil ya. Dan untuk aplikasi Dana Cicil ini tentunya masih ilegal dan belum terdaftar di OJK ya. Nah, jadi kalau kalian yang bertanya, bang ini saudaranya apa bang, gua belum tahu ya. Ntar deh kita akan cek sama-sama. Namun kalau kalian sudah sering mengajukan di aplikasi ini, kemudian sudah tahu nama saudara ataupun aplikasi atapnya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa gaskan lagi. Siapa tahu bisa langsung lumer. Dan biasanya sih gitu ya cuy, untuk aplikasi pinjol ilegal ketika kita mengajukan di aplikasi saudara ataupun seatapnya itu auto ACC ya. Namun nggak semua juga, tergantung ada atau enggaknya ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia tonton nama aplikasinya yaitu Dana Cicil ya. Dan untuk aplikasi
aplikasi Dana Cicil ini tentunya belum legal OJK dan belum terdaftar ya. Jadi dia masih ilegal, dan untuk tampilannya segini doang ya. Di sini didevelopori oleh Dana Cicil langsung. Dan kalau kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, pastinya amankan data kalian, kemudian log panggilan, media, dan data-data lainnya, karena aplikasi ini sebar data. Jadi ketika kalian izinkan aplikasinya, pada saat itu juga data kalian akan berpindah ke sistem mereka. Jadi ya otomatis akan bisa disebar ya cuy, walaupun kalian sudah amanin datanya. Namun saran gua, jangan diizinkan sebelum kalian mengamankan datanya ya. Nah, oke, di sini kalau kalian yang pengen download, cara downloadnya gampang banget. Bisa langsung masuk ke Google Play Store, kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung ajukan ya. Namun sih kalau untuk pengguna iPhone belum ada ya cuy, jadi harus menggunakan handphone Android ya. Nah, di sini untuk jumlah downloadnya masih 5.000 ya, jadi memang masih burik banget, dan kayaknya baru juga sih untuk aplikasi ini. Ratingnya juga masih jelek banget, 3,0, ulasan 77 ulasan. Namun di sini kalau kita lihat untuk brosurnya ya hanya gini-gini doang sih ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat untuk detail aplikasinya ataupun ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam, ini kalian bisa baca aja dulu satu persatu. Nah, di sini banyak yang mengatakan tolong hapus data ya. Nah, makanya sebelum kalian mengajukan di aplikasi ini, pastinya kalian amankan data kalian ya, biar nggak bisa disebar ya cuy. Kalaupun disebar ya otomatis nggak ke orang-orang lain ataupun kontak-kontak kalian yang di nomor handphone kalian ya. Nah, karena memang yang mengajukan di aplikasi pinjol ilegal itu tentunya mempunyai resiko tersendiri ya. Jadi nggak sama dengan di pinjol legal OJK. Oke, kemudian untuk detail aplikasinya, katanya di sini nominal peminjamannya mulai dari 600.000 hingga dengan 10 juta rupiah. Jangka waktu peminjaman katanya 91 hari hingga dengan 365 hari. Suku bunga tahunannya maksimal 15%, tidak lebih dari 0,04% katanya. Dan di sini ada untuk peminjaman dan lain-lain. Kemudian perhitungan biaya bunga di sini ya, di sini ada sih ya cuy. Namun saran gua nggak perlu dibaca ya, soalnya ini biasanya pancingan doang ya kalau dipinjol ilegal ya, berbeda dengan dipinjol legal. Nah, untuk aplikasinya harus warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, mempunyai akun koleksi. Nah, di sini ada punya akun koleksi, namun gua nggak tahu ini apa akun koleksi ya, mungkin akun lama atau gimana. Dan harus memiliki penghasilan yang stabil. Dan untuk penghasilan yang stabil kayaknya nggak terlalu penting juga sih ya cuy. Soalnya kan aplikasinya pinjol ilegal, jadi ya kadang kita bisa tanpa slip gaji dan lain-lain. Nah, untuk alamat dan lain customer service-nya ada di bawah sini. Untuk aplikasinya dia dirilis sejak 6 Juni 2022 ya cuy. Jadi memang masih baru banget ya. Baru sebulanan lebih ya cuy untuk aplikasi ini. Dan pastinya untuk keamanan datanya dia ini ya cuy, dia mengakses data kita dan lain-lain ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita langsung masuk aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Dana Cicil, dan kita lihat dulu untuk tampilannya seperti ini. Kita tekan pastikan. Nah, ini kalian bisa lihat, tekan ke bawah setuju, dan ya untuk tampilannya masih burik banget seperti ini ya. Nah, di sini kita langsung tekan ke peminjaman aja, dan kita harus login terlebih dahulu. Jadi walaupun kita sudah pernah login, kita harus login kembali ya cuy untuk di aplikasi ini. Dan kita memasukkan nomor telepon dan tunggu kode OTP dari aplikasinya. Nah, kita lihat dulu nih kode OTP-nya apa ya. Soalnya gua lupa kemarin itu apa, kayaknya dia langsung masuk ke sistem aplikasinya ya, jadi nggak di SMS. Namun kita coba aja dulu. Ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini tampilannya seperti ini, dan ini udah masuk ke kode OTP-nya tadi ya. Nah, kalau untuk pergi ke peminjaman, di sini kalian bisa lihat untuk kalian yang mau mengajukan ini harus mengizinkan melakukan dan mengelola panggilan telepon ya. Jadi log panggilan kalian ini langsung masuk datanya ke sistem mereka. Jadi sebelum kalian mengajukan, pastinya kalian izinkan, pastinya kalian amankan dulu ya, bukan nanti setelah mengajukan baru diamankan. Kalau kalian sudah mengajukan terus kalian amankan datanya, itu tetap bakalan disebar ya cuy. Nah, jadi diamankan terlebih dahulu, dan bahkan setelah kalian download aplikasinya ya dan bahkan sebelum kalian download aplikasinya, amankan terlebih dahulu ya. Nah, sini mengakses foto media ya. Jadi foto-foto kalian itu biasanya langsung disebar ya kalau misalkan kalian Galba atau Jatuh Tempo. Oke, di sini kita lihat dan lagi loading ya cuy. Nah, tampilannya sih ya
kalau nggak salah mirip dengan aplikasi pinjol apa ya, gua lupa ya cuy. Untuk tampilannya ini kayak nggak asing banget, dan di sini ada 4 step ya, yaitu informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, dan informasi bank ya. Nah di sini kalian bisa lihat untuk contohnya sih hanya gini doang ya cuy, nggak menjelaskan secara detail banget. Nah kalau kalian sering di auto ataupun sering gagal dalam verifikasi data KTP ataupun verifikasi wajah, bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data dan verifikasi KTP ya. Di situ gua udah jabarin lengkap banget. Nah untuk NIK-nya di sini kata beberapa orang kalau mau gonik bisa aja, namun kadang juga sulit ya. Nah misalkan nih nomor NIK KTP kalian 720405, kemudian 13 tanggal lahir, kemudian bulannya, kemudian tahunnya, kemudian angka terakhir ya biasanya. Nah ini yang diganti untuk di para pinjolos, para galbayers, mereka gantinya di angka terakhir. Ini biasanya angka posisi di kartu keluarga ya kalau gua nggak salah ingat. Nah di sini misalkan 1 kita ganti ke 2 ya, yang deket aja. Kemudian di sini ada tahun lahir 1996, ini bisa kalian ganti ke 97 ataupun 95 ya, jangan terlalu jauh juga. Nah biasanya yang gue coba lakuin itu biasanya yang gue gunakan adalah kedua step tersebut, tetapi ada satu cara lagi yang biasanya dilakukan para pinjolers, yaitu mengganti nomor wilayah ya, misalkan 05 ataupun ke 06. Nah saran gue sebelum kalian ganti ini cek dulu apakah wilayahnya ada ya, ataupun kode wilayahnya ya. Nah namun memang agak sedikit sulit ya cuy, apalagi kalau misalkan goniknya manual, karena kita harus ngeblur 3 angka ya. Kalau misalkan 2 kan agak gampang dikit ya, 2 aja biasa kadang agak sulit kalau kita goniknya manual ya. Beda halnya kalau kalian goniknya otomatis ya, dengan cara dengan memasukkan foto melalui media, itu kan gampang ya untuk diblurin ya. Nah baru kalian bisa coba dengan 3 digit atau 4 digit ya. Kalau dengan 3 digit manual agak sedikit sulit ya. Nah kemudian sini kalian masukkan nama lengkapnya siapa, jenis kelaminnya, umurnya, pendidikan, dan lain-lain ya. Dan setelah itu kalian bisa lanjutkan ke step selanjutnya, informasi tambahan dan sertifikasi foto dan informasi bank. Nah saran sih untuk informasi bank bisa kalian gunakan bank BRI saja, soalnya paling gampang untuk pencairan ya. Kadang memang agak telat dan kadang juga di prank, namun ya semoga aja kalau kalian di ACC di aplikasi ini bisa langsung dicairkan ya, walaupun memang kadang menunggu lama ya. Dan satu lagi, di aplikasi ini menurut info bisa beda rekening antara KTP dan rekeningnya ya cuy. Jadi kalau kalian nggak punya rekening bisa pinjam rekening pencairan dari orang lain. Namun saran gua ya tentunya amankan data kalian terlebih dahulu, karena aplikasi ini sekali lagi dia sebar data ya. Bahkan ya namanya juga pinjol ilegal, memang seperti itu ya cuy. Nah oke, jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kalian terkait aplikasi pinjol dana cicil. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol lonceng ya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.